Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Oke, teman-teman YouTuber pemula, di video kali ini kita kembali lagi akan sharing seputar strategi bagaimana cara membangun channel YouTube khususnya buat channel YouTuber pemula. Buat teman-teman yang mungkin masih berjuang ya untuk mengumpulkan 1000 subscribers ataupun juga 4000 jam tayang, atau buat teman-teman yang dalam proses mencari mengumpulkan syarat monetisasi YouTube ya, seperti itu. Nah, masih banyak sekali ya dari teman-teman yang belum tahu strateginya, yang belum tahu arahnya, belum tahu caranya. Gimana sih caranya agar channel YouTube kita ini bisa berkembang? Gimana sih caranya agar konten yang kita share ke channel kita itu bisa mendapatkan view gitu ya. Nah, seperti itu, karena banyak dari teman-teman yang mungkin sudah merasa bosan juga gitu ya, sudah banyak mengupload video, begitu mengupload video malah yang nonton itu nggak ada ya, atau bahkan cuma ada 1-2 orang saja ya. Jangankan untuk mendapatkan 1000 subscribers yang katanya itu dalam 1 tahun itu wajib kita kumpulkan, lebih dari 1 tahun masih banyak juga ya dari teman-teman YouTuber pemula yang belum mampu mengumpulkan syarat 1000 subscriber tersebut ya, ataupun juga 4000 jam tayangnya. Nah, seperti biasanya di sini saya akan mengambil sampel untuk channel YouTuber pemula ya. Jadi teman-teman nantinya bisa mencocokkan ya dengan channel YouTube teman-teman, dan kalian tuh bisa langsung mengkoreksi channel kalian masing-masing ya setelah kalian menyimak video saya ini. Nah, di sini kita akan bahas ya untuk channel musik ya. Nah, ini menarik teman-teman ya, karena masih banyak nih dari teman-teman yang mungkin menggunakan konsep konten re-upload musik ya untuk teman-teman fokuskan pada channel YouTube teman-teman. Dan mungkin ya untuk teman-teman yang channelnya belum dimonetisasi ya dari channel musik tersebut ya, teman-teman malah bertanya gitu ya, apakah channel YouTube teman-teman tersebut akan bisa dimonetisasi atau tidak. Dan di sini kita akan membahas channel musik, yaitu channel miliknya Denny Remix ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, channelnya Denny Remix ini sampai dengan saat ini sudah mampu mengumpulkan subscribers sebanyak 1,7 ribu ya, atau 1780 sekian lah ya subscribers yang sudah diperoleh channel ini. Dari total video yang di-share di sini sebanyak 56 video saja. Nah, ini luar biasa teman-teman ya untuk YouTuber pemula ya. Hanya dengan menggunakan konten 56 konten saja sudah mampu menembus 1000 subscriber lebih ya. Ini luar biasa, karena banyak dari teman-teman yang malah sudah kebalikannya dari situ ya, sudah mengupload videonya lebih dari 100, bahkan sudah hampir mencapai 1000 video ya yang diupload ke channelnya. Bahkan untuk subscribernya saja itu masih sangat susah ya, untuk mengumpulkan 1000 subscribernya itu masih belum mampu gitu ya. Padahal untuk videonya itu sudah sangat banyak ya di upload di channelnya. Nah, sedangkan untuk channelnya Denny Remix ini dari total 56 video saja sudah mampu menembus subscriber sebanyak 1700 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya untuk kontennya di sini, memang di sini kalau kita lihat keseluruhan dari kontennya ini adalah konten musik ya, musik-musik DJ lah ya. Nah, ini kalau menurut saya ini sudah sangat baik ya untuk channel ini, dimana kalau kita lihat juga ya untuk perolehan view-nya ini juga sudah cukup lumayan ya. Nih ada yang mendapatkan 18.000 view ya, kemudian juga ada tadi yang saya lihat ada sudah mencapai 80 ribuan ya. Mana ya tadi ya? Sudah. Oke, kita lihat dari konten yang paling populer saja ya. Nah, ini ya untuk konten yang paling populernya ini sudah mendapatkan view sebanyak 80.000. Ini sudah sangat luar biasa kalau menurut saya gitu ya, dari total video yang dibagikan sebanyak 56 video saja. Nah, dan informasinya teman-teman ya, channel ini sudah dimonetisasi gitu ya. Nah, tetapi channel ini mungkin masih bertanya-tanya nih sekarang ya, karena sempat juga memberikan komentar pada video saya sebelumnya ya. Channel ini bertanya, katanya dari yang sebelumnya berfokus ke konten seputar musik ini ya, seputar DJ, dan channelnya sudah dimonetisasi, tetapi ya akhir-akhir ini katanya channel ini mengupload konten game ya. Dan setelah saya lihat ternyata memang di sini tidak ada konten game ya, tidak ada konten gaming seperti itu ya di channelnya ini, dan hanya ada di konten shotnya saja nih di sini ya. Mungkin sudah kembali dihapus ya oleh si pemilik channel ini untuk konten-konten gamingnya. Nah, hal yang semacam ini sering ya terjadi pada channel YouTuber pemula. Buat teman-teman yang mungkin belum mengetahui gitu ya, teman-teman yang mungkin sebelumnya itu
tertarik nih memang untuk menggunakan konten-konten re-upload, konten-konten yang itu istilahnya karya orang lain lah, teman-teman gunakan pada channel YouTube teman-teman. Dan kebetulan ya, mungkin channel itu bisa nih diterima monetisasi, channel kalian tuh bisa mendapatkan penghasilan lah dari situ. Nah, tetapi ya, ini kasus yang banyak sekali terjadi pada kebanyakan dari channel pemula gitu ya. Nah, dari konten-konten re-upload tersebut ya, ternyata ada salah satu konten yang dihapus oleh pihak YouTube karena terdapat klaim hak cipta, sehingga si pemilik utama dari konten tersebut meminta YouTube untuk melakukan penghapusan ya konten tersebut di channel teman-teman lah, kita bahas secara umum lah seperti itu ya. Nah, sehingga teman-teman berpikir apakah nanti akan terjadi kesalahan yang sama juga nih ke depannya gitu ya. Ada lagi mungkin konten-konten lainnya akan dihapus lagi nih di channel teman-teman gitu ya, dan kalian mengkhawatirkan itu. Nah, sehingga kalian memutuskan untuk merubah niche-nya ya, merubah niche dari topik yang sebelumnya itu seputar musik, kemudian kalian akan mengganti topik yang lainnya ya, seperti itu. Nah, ternyata teman-teman ya, setelah kalian coba untuk mengganti topiknya, setelah kalian coba untuk mengupload konten-konten jenis lain yang itu memang mungkin berbeda 180 derajat gitu ya, istilahnya jenis kontennya. Nah, tetapi tidak mendapatkan view. Nah, pastikan teman-teman ya, kalau kalian mengalami kendala-kendala seperti itu, kalau memang kalian ingin mengganti niche-nya, ya kalian harus fokus lagi nih ya. Artinya channel kalian itu akan kembali nol ya, secara sifat dari channel kalian, secara sifat dari konten kalian itu akan kembali nol lagi. Ya, kalian akan menemukan target view yang baru lagi nih ya, target penonton yang baru lagi. Nah, anggaplah ya si channel ini, si pemilik channelnya Denny ini ya, nah dari yang sebelumnya seputar musik ini ya, seputar DJ ini. Nah, channelnya ini dimonetisasi ternyata gitu ya, tetapi entah mungkin apa kendalanya, si pemilik channel ini malah berpikir untuk mengganti ya ke niche yang lain gitu ya. Nah, anggaplah tadi sesuai dengan informasinya, beliau ini ingin mengganti ke konten game ya. Nah, ternyata malah terjadi penurunan view-nya. Nah, untuk yang kasus yang seperti itu, kalian kalau memang ingin berfokus kembali ke niche yang lain, ya udah kalian fokuskan saja ya ke niche yang terbarunya, ke niche yang lainnya. Jangan malah kalian campur adukan seperti itu ya. Nah, kalau pengaruh kenapa view-nya itu akan menurun, ya jelas teman-teman ya, view-nya itu akan menurun ya, karena respon dari para subscribers yang sudah memberikan subscribe pada channelnya ini gitu ya, respon dari mereka itu pastinya akan diabaikan lah oleh mereka gitu ya, karena ketika video kita yang kita upload berbeda niche dari yang sebelumnya, mereka nanti akan mengabaikan konten kita karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang mereka butuhkan itu adalah konten-konten seputar musik lah ya, seperti ini, seputar DJ lah, karena mereka menonton salah satu video ya dari channelnya Denny ini ya, yang itu adalah video DJ, dan mereka tertarik untuk memberikan subscribe gitu ya, otomatis mereka akan berharap konten-konten DJ lagi nih, DJ lainnya pada channelnya ini ya. Nah, jadi ketika di-upload lagi konten lain, otomatis mereka akan mengabaikan dan mereka tidak akan memberikan respon dari konten kita ya, dari konten kita yang berbeda niche tersebut. Nah, saat video kita itu tidak mendapatkan respon daripada viewers kita ya, nanti YouTube akan melihat, YouTube nanti akan memberikan penilaian terhadap konten kita tersebut. Seberapa baik sih respon dari para subscriber kita atau dari orang-orang yang biasa menonton konten kita, seberapa baik responnya. Ketika video tersebut dinilai tidak mendapatkan respon yang baik, YouTube akan mengurangi atau bahkan menghentikan rekomendasi video kita tersebut ya. Artinya YouTube tidak akan menyebarkan secara luas lagi nih konten kita tersebut, karena YouTube menilai konten kita tersebut ya memang bukan konten yang berkualitas lah, seperti itu ya. Meskipun konten kita itu sudah kita buat dengan sedemikian rupanya gitu ya, konten kita itu sudah kita buat semaksimal mungkin gitu ya, dengan kita anggap sebagai konten yang sangat berkualitas malah gitu ya, tetapi sistemnya YouTube tidak bekerja, tidak akan merekomendasikan video kita saat mereka menilai
biasanya kan kalau kita mengupload video ya untuk channel-channel yang sudah dimonetisasi itu biasanya kita akan mendapatkan informasi tayangan kita ya pada di analitiknya itu ya pada saat kita mengupload ya, nanti mungkin kita akan diminta oleh YouTube itu untuk memeriksa misalkan 2 jam lagi nih periksa lagi analitik dari konten kita. Nah, dalam 2 jam ke depannya nanti YouTube akan menghitung seberapa banyak respon dari para subscribers kita. Ketika mereka tidak memberikan respon yang baik, YouTube akan memberikan penilaian tersebut ya, seperti itu. Nah, jadi untuk kasus-kasus yang teman-teman dari perpindahan niche lah seperti itu ya, perpindahan tema, perpindahan topik dari yang sebelumnya misalkan topik A kemudian menjadi topik B, dan di situ nanti akan terlihat penurunan view ya pada channel kalian, itu hal yang sangat wajar ya, itu hal yang sangat wajar dan kalian harus memang betul-betul menerima resiko itu ya, karena itu bagian daripada resiko ya. Nah, jadi makanya kenapa jangan menggonta-ganti niche ya. Saya selalu menyarankan bahwa kalian itu memang harus betul-betul persiapkan dulu lah gitu ya. Persiapkan kalian akan membuat konten apa, kalian akan berfokus ke tema apa pada channel kalian ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk membentuk algoritma channel YouTube kalian agar secara stabil nantinya ya. Channel kalian itu akan mendapatkan rekomendasi yang baik, begitu juga respon dari para subscribers channel kalian ataupun channel kita gitu ya, itu pastinya nantinya akan sangat baik juga ya terhadap respon dari penonton, respon dari para subscribers kita terhadap video kita gitu ya. Nah, jadi ketika kita menggonta-ganti niche ya, menggunakan konten-konten yang campuran, disitulah resiko terbesar kenapa channel kita akan mengalami penurunan performanya. Konten-konten kita akan menurun viewersnya gitu ya. Nah, meskipun kita kembalikan lagi nih ya, meskipun kita kembalikan lagi ke topik yang awal ya, seperti contohnya channel Jenny Remix ini ya, dan kalau kita lihat di sini ya, ada lagi nih ya video-video seputar DJ lagi nih, kembali lagi ke video-video seputar DJ. Nah, ini memang sudah sudah tidak mendapatkan banyak view lagi nih. Ini sudah 4 hari hanya 8 view saja, kemudian 2 hari ini 8 view saja. Terlihat tidak adanya respon dari para subscriber ini kembali, karena yang bekerja ini sistemnya YouTube gitu ya. Sistemnya YouTube setelah mereka menilai tidak adanya respon yang baik daripada penonton kita sebelumnya gitu ya, nanti YouTube akan menghitung kembali ya, akan menghitung kembali performa dari video kita masing-masing ini gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, saran dari saya, ketika kalian sudah berfokus ke satu topik, fokuskan saja ke topik tersebut. Dan kalau teman-teman ingin mengganti topik yang lainnya, itu nantinya resikonya kalian memang betul-betul harus kalian terima bahwa nanti akan terjadinya penurunan view dan juga performa channel YouTube kalian gitu ya. Nah, solusinya gimana sih? Apakah kalian harus meneruskan aja nih ya untuk konten-konten yang seperti ini, kembali lagi ke topik utama gitu ya. Nah, kalau memang kalian memang merasa topik utama tersebut tidak terlalu bermasalah besar ya, tidak akan menyebabkan channel kalian itu mungkin bisa di-banned ataupun tidak akan merugikan kalian secara untuk kedepannya gitu ya. Nah, kalian bisa saja gitu untuk balik lagi ke fokus ke channel ke tema utamanya. Nah, tinggal upload saja nih lagi ya video-video yang sesuai dengan topik awalnya, itu kalian upload lagi secara terus-menerus video di channel kalian tersebut ya, agar algoritmanya itu kembali lagi stabil ya, kembali normal lagi ya seperti sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman ya, untuk yang memiliki kesamaan tipe channel seperti ini gitu ya, dan kalian mengalami yang namanya penurunan view, mungkin kalian juga pernah menghapus video ya, kalian menghapus video, ataupun juga bukan kalian menghapus ya, tetapi YouTube yang menghapus video kalian, dan itu adalah resikonya teman-teman ya. Resikonya channel kalian akan performanya itu akan menurun ya. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau kalian sudah menghapus video, biasanya ketika kalian upload nantinya akan malah menurun lagi nih view-nya ya. Itu adalah bagian daripada kinerja sistem YouTube ini ya, karena memang sebenarnya itu tidak hanya berlaku pada YouTube ini saja gitu ya, pada Facebook, Instagram ataupun juga TikTok juga sistemnya bekerja hampir sama lah ya gitu ya. Ketika kita menghapus konten yang, apalagi konten tersebut sudah cukup banyak nih viewersnya gitu ya, ketika kita hapus video tersebut nanti akan berpengaruh pada konten kita yang selanjutnya, akan terjadinya penurunan performa ya, seperti itu. Nah, jadi jangan sering-sering menghapus video ya pada channel kalian, itu penting ya, agar
tidak mengurangi performa channel kalian ya, karena ketika kita menghapus video di channel kita itu nantinya akan performa channel kita itu akan berkurang seperti itu ya. Nah, jadi untuk channelnya Denny Remix ini kalau ditanya apakah channel ini akan bisa kembali berkembang ya dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, ya jawabnya ini bisa, tetap bisa ya, tetap bisa berkembang ya, asal kembali rutin lagi untuk membagikan konten-konten seperti topik awalnya ya. Jadi jangan jangan terlalu gegabah gitu ya untuk mengupload video lainnya, jangan terlalu banyak niche ya nantinya pada channelnya ini. Kalau dirasa channelnya ini akan tetap baik-baik saja ya meskipun menggunakan konten-konten musik seperti ini ya, nah ya itu silakan saja untuk terus mengupload video-video seperti ini saja ya. Nah, tetapi kalau memang si pemilik channel ini mungkin khawatir ya akan kedepannya channel ini gimana, apakah nanti akan didismonetisasi karena mungkin sudah tidak mampu lagi untuk mengupload konten-konten DJ seperti ini, atau bahkan khawatir mungkin pernah terjadi teguran dari YouTube atau bahkan penghapusan seperti itu ya. Nah, tinggal si pemilik channel ini sendiri ataupun juga teman-teman yang mungkin kebetulan mengalami kasus yang sama gitu ya, tinggal dari teman masing-masing lah gitu ya, apakah teman-teman siap dengan resiko ya teman-teman harus kembali ke nol lagi gitu ya, kembali ke awal lagi untuk mencari target view pada channel teman-teman tersebutnya. Oke, mungkin teman-teman yang ingin memberikan dukungan ya untuk channelnya Denny Remix, kalian bisa masuk ke channel Denny Remix seperti ini ya. Kemudian silakan untuk berikan subscribe seperti ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan review channelnya dan juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar channel teman-teman, silakan berikan komentar ya pada video ini. Dan kalian yang ingin mendapatkan review, kalian silakan untuk ikuti syarat yang saya tuliskan di kolom deskripsi. Nanti saya akan pilih ya salah satu channel yang saya anggap layak untuk saya bantu review di video saya selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu untuk seluruh informasi yang bisa saya share di video kali ini. Semoga seluruh informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.